Halo semuanya, balik lagi di Learning Journal pada mata kuliah penulisan berita dan artikel. Nah, di Learning Journal kali ini kita akan membahas tentang creative writing yang dibahas oleh kelompok 4 di presentasi kemarin pada Selasa sore kemarin. Nah, makalah dari kelompok 4 ini berjudul tentang dengan judul yaitu menyeimbangkan fakta dan kreativitas dengan teknik creative writing. Nah, di pembahasan kelompok 4 ini cukup menarik tentang creative writing itu sendiri. Nah, creative writing ini itu apa sih gitu ya? Nah, creative writing ini adalah tentang bagaimana kita mengekspresikan diri kita sebagai seorang penulis gitu, dan biasanya dalam creative writing ini tuh bisa dipakai untuk esai, feature, ataupun artikel opini gitu ya. Nah, kenapa ada creative writing ini? Nah, creative writing ini tuh tujuannya untuk bisa menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan, seperti fakta mungkin ya dalam esai gitu ataupun dalam artikel, namun menggunakan imajinasi ataupun pengekspresian emosi gitu ya, yang lebih kreatif lagi dalam penyampaiannya gitu, agar mungkin pesan yang kita sampaikan ini lebih mudah dimengerti oleh pembaca ataupun orang-orang yang mungkin suka melihat artikel gitu, dan membuat image baru tentang artikel yang biasanya itu terkesan monoton gitu ya. Jadi tidak hanya kesannya faktual ataupun aktual gitu ya, tapi juga harus menarik dan juga harus kreatif dalam penulisannya ataupun penggambarannya, seperti itu. Adapun juga komponen-komponen penting dalam menulis creative writing itu sendiri. Yang pertama itu yang ada berpikir kritis, dimana selain kita mungkin mengimajinatifkan apa yang ingin kita sampaikan, kita juga harus terlebih dahulu menelisik apa yang ingin kita sampaikan dan apakah memang itu bisa kita sampaikan, dan apakah pesan yang ingin kita sampaikan adalah fakta ataupun sesuai dengan buktinya ataupun keadaannya gitu. Dan ada kepekaan emosi, dimana kepekaan emosi ini berfungsi sebagai empati kita dalam menulis sesuatu gitu. Mungkin ketika kita ingin membahas ataupun mengangkat sesuatu hal yang mungkin sedikit emosional gitu ya, jadi kita harus bisa mengekspresikan dari kepekaan emosi yang ingin kita sampaikan itu gitu. Nah, dalam menulis creative writing ini juga memerlukan bakatnya tersendiri gitu ya, karena kalau misalkan kita kalau tidak ada bakatnya juga mungkin akan susah gitu ya, karena untuk mencari referensinya itu juga cukup sulit gitu. Jadi memerlukan bakat dan daya tarik ilmiah gitu. Kemudian juga daya imajinatif, dimana kita juga setelah punya ide, setelah punya bakat, dan kita harus bisa menyalurkan daya imajinatif kita dalam menulis creative writing itu sendiri gitu. Yaitu ada tentang tujuan dari creative writing ini dalam penulisan berita dan artikel. Nah, yang pertama itu ada tujuan yang pertama untuk bisa memahami informasi dengan lebih mudah dipahami gitu oleh pembaca. Jadi setelah penyampaian yang kreatif gitu ya, dan pesan-pesan ataupun informasi yang disampaikan juga mudah dipahami oleh pembaca, dan juga pesannya itu juga ataupun informasi itu harus disampaikan secara menarik gitu ataupun informatif. Dan juga yang kedua itu meningkatkan keterlibatan dari pembaca itu sendiri. Nah, yang selanjutnya membantu pembaca untuk mengingat pesan apa aja yang udah kita sampaikan gitu, yang kemudian bisa lebih di highlight gitu tentang apa yang informasi yang ingin kita sampaikan dari si creative writing itu sendiri gitu. Dan adapun yang terakhir yaitu tentang keunikan ataupun ciri khas yang kita punya ketika kita menulis artikel ataupun berita itu sendiri. Jadi punya ciri khasnya sendiri ketika mungkin kita menerapkan creative writing itu sendiri itu. Bahasan yang selanjutnya itu tentang ragam penulisan creative writing di artikel dan berita. Nah, yang pertama itu ada profil sosok ataupun basic feature, kemudian juga ada traveling, ada makanan ataupun kuliner, terus ada fashion dan seni budaya, kemudian ada fenomena sosial. Itu merupakan ragam dari creative writing itu sendiri. Dan kemudian juga ada pembahasan selanjutnya itu tentang
teknik penulisan dari si creative writing itu sendiri. Yang pertama itu ada storytelling, dimana kita dalam menyampaikan artikel yang ingin kita sampaikan ataupun artikel opini itu dengan cara berstorytelling ataupun bercerita gitu ya, dengan penyampaiannya dengan cara bercerita dan sudut pandang aku gitu. Kemudian juga yaitu deskripsinya yang lebih hidup gitu, jadi nggak cuman satu deskripsi aja gitu, tapi juga dari berbagai sudut pandang juga mungkin ya gitu ya, jadi sudut pandangnya itu lebih kreatif lagi, lebih unik lagi, dan lebih banyak lagi gitu. Dan juga penggunaan bahasa juga menjadi suatu aspek penting dalam teknik penulisan creative writing itu sendiri, dalam mungkin ketika kita menggunakan bahasa-bahasa yang gaul ataupun bahasa-bahasa slang gitu ya. Dan juga ada tentang struktur yang mengalir gitu ya, jadi strukturnya nggak maksudnya kita harus mematokkan, tapi jalan ceritanya ataupun pendeskripsiannya itu lebih menarik lagi ya, dan lebih mengalir secara natural, jadi bukan sesuatu hal yang dipaksakan juga gitu. Dan juga menggunakan elemen dari dialog ataupun kutipan-kutipan gitu ya, yang akan nantinya menjadi highlight juga di creative writing kita. Dan juga kita juga harus bisa menyampaikan elemen emosi yang ingin kita sampaikan di creative writing yang udah kita tulis gitu. Pembahasan selanjutnya yang terakhir yaitu tentang dampak dari creative writing ini dalam penulisan berita dan artikel. Nah, yang pertama itu ada dampak positifnya, di mana dampak positifnya itu kita sebagai pembaca itu lebih mudah menyerap informasi yang sudah disampaikan gitu ya, dan kemudian juga ada keterlibatan emosi dengan pembaca dan penulis gitu ya. Dan yang ketiga yaitu penulisannya juga jadi lebih menarik dan tidak membosankan gitu ya. Dan yang keempat, mendorong kreativitas dari seorang penulis tersebut. Dan juga dari creative writing ini juga bisa menambah ingatan dari si pembaca gitu ya, untuk menyerap informasi atau mudah meng-highlight gitu, kira-kira informasi apa sih yang ingin si penulis sampaikan dan diterima oleh pembaca gitu dengan mudah dan diingat gitu. Dan adapun juga dampak negatif dari creative writing itu sendiri, yang pertama itu mungkin bisa jadi ketika penulisan itu tuh tidak objektif penilaiannya, kemudian juga keakuratan faktanya juga bisa saja mungkin melenceng gitu. Dan juga yang ketiga itu mungkin bisa saja dalam penyampaiannya itu berlebihan gitu dalam pengekspresiannya. Dan tidak semua pembaca juga menyukai gaya penulisan yang kreatif gitu. Dan adapun mungkin membutuhkan waktu yang lama juga dalam menerapkan si creative writing itu sendiri dalam dunia artikel ataupun berita itu sendiri gitu. Nah, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.